Selamat datang di channel PT Sentra Kali Integrasi Global dengan brand Prisma OS. Nah, kali ini kita akan menunjukkan cara melakukan instalasi Linux di VMware Workstation. Caranya cukup ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, klik Create a new virtual machine. Kita pilih Custom, klik Next. Lalu pilih Workstation 17 ya, klik Next. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal ya. Klik Open. Lalu klik next. Saya mau ngasih contoh, misalnya namanya DevOps. Untuk prosesor sebenarnya sesuaikan komputer teman-teman ya. Kalau laptopnya bagus sih pilihnya yang banyak, misalnya 4. Tapi kalau laptopnya biasa aja, saya saranin pilih 2 atau 1 ya. Saya sih pilih 2. Saya klik next. Nah, ini untuk RAM sekarang kan rata-rata 8 GB ya. Jadi saya setnya 8 GB biar kenceng. Nah, ini saya pilih NAT biar dapat IP address secara otomatis. Atau kalau teman-teman lebih nyaman bridge juga boleh ya. Jadi ini biar dapat IP yang sama dengan host kita. Nah, kalau saya pilihnya NAT aja. Saya pilih LSI. Ini saya pilihnya SATA. Ini saya pilih create new virtual disk. Nah, ini saya bikin ini aja ya. Jadi saya maunya digabung jadi satu file aja biar nggak kemana-mana filenya. Jadi total virtual machine ini ada 64 GB ya. Saya pilih next. Saya klik next. Ini kita klik dulu customize hardware. Nah, untuk ini pastikan sesuaikan dengan spek komputer teman-teman. Kalau laptop kalian biasa, ini dihilangin centangnya. Ini kalau saya sih pilih stretch ya. Jadi nanti kalau dijalanin VM-nya ngikutin sama layar laptop. Nah, kalau ini kan kita nggak pakai printer ya, kita remove aja. USB juga nggak pakai, sound card juga nggak pakai. Nah, untuk network kita add satu lagi ya. Jadi network ini kita butuh 2 bagian. Yang bagian pertama NAT, fungsinya untuk mendapatkan IP address. Nah, terus kalau yang network kedua ini kita pakai host ya. Jadi biar IP address-nya private, bisa dijadikan untuk konfigurasi di server Linux. Ini saya klik close. Ini kita klik finish. Nah, ini akan mulai secara otomatis Linux-nya. Ini sudah muncul pilihan instalasi. Pilih try or install Ubuntu server. Kita tunggu dulu. Ini Linux-nya masih proses loading. Nah, ini menu instalasi Linux sudah muncul. Biasanya sih secara rata-rata orang itu install pakai bahasa English, bukan yang UK ya, tapi English biasa. Ini enter. Kalau layout sebenarnya sih kita pilih English US, tapi kalau teman-teman ragu bisa pakai menu identify keyboard. Jadi fungsinya untuk menyesuaikan sama keyboard teman-teman ya. Ini kita tes, misalnya pencet Q, Z. Ini kan nggak ada di keyboard, ini pilih no. Ini juga nggak ada di keyboard, pilih no, no. B ada di keyboard. Nah, ini kalau saya sih kurang sesuai ya. Kalau Hebrew ini maksudnya dia pakai bahasa biasa tapi ada simbol khusus. Jadi saya saranin tetap aja pilih English US. Pilih dan ini kita pilih Ubuntu server aja ya. Biasanya sih pilihannya ini. Tapi kalau teman-teman pengen install third party buat nambah paket silahkan. Tapi kalau mau cepet jangan disilang. Pilih dan. Nah, ini tunggu sampai muncul IP version 4. Nanti muncul sendiri. Kalau ini fail, ini kita pilih IP version 4, pilih automatic, DHCP, pilih save. Nah, ini tunggu sampai muncul DHCP version 4, muncul angka 192. Kalau udah dapat IP version 4, kita lanjut, pilih dan. Nah, untuk proxy, archive Ubuntu ya. Misalnya http://archiveubuntu.com. Nah, kita ketik di sini.
pilih dan enter. Nah, ini lagi dites dulu ya, mirrornya bisa atau enggak. Nah, ini kan kita lokasinya di Indonesia, jadi otomatis mirrornya menyesuaikan di depan arsip Ubuntu ditambahin ID, jadinya ID. Kalau misalnya teman-teman ada di Singapura, nanti namanya beda lagi, bukan ID. Gitu. Ini ditunggu dulu. Kalau muncul get HTTP, ini artinya server teman-teman berhasil terhubung ya dengan mirror address. Kalau sudah nih kita enter dan jadi kita pilih use entire disk ya. Kalau yang encrypt ini saya kurang menyarankan sih, karena ini butuh konfigurasi lebih advance. Kita pilih dan nah ini saya coba edit ya. Betul, Ubuntu ya mau. Oh, emang ceritanya segini ya. Unwanted aja. Ini saya coba kasih jatah nih untuk logical volume tambahan buat jaga-jaga ya, kalau misalnya storage teman-teman udah mau habis, kita bisa pakai salah satu logical volume. Saya coba buat lagi. Unwanted. Ini sama formatnya, ini ext4. Oh, ini maaf, ini 8. Biasanya sih kita mengalokasikan untuk swap ya. Swap itu rata-rata 1 giga. Ini kita pakai 6 giga aja yang XFS. Kalau misalnya penjelasan saya masih salah, silahkan teman-teman koreksi atau pakai cara yang teman-teman bisa gunakan ya. Tapi ini saya coba dulu, pencet dan kita pilih continue. Sambil nunggu, kita buat username ya sesuai kebutuhan. Boleh pakai nama lengkap atau pakai nama biasa. Misalkan kita pakai nama Sentra Karya Integrasi Global, SRIG, DevOps ya, untuk Departemen DevOps. Nah, ini kita samakan aja ya, biar servernya nggak bingung. Ini sama juga, DevOps. Kalau password pastikan teman-teman gunakan kombinasi karakter huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol ya. Kalau bisa sih yang gampang teman-teman ingat, biar nggak mudah ke hack. Saya masukin dulu saya. Terus pilih dan enter. Nah, ini sangat disarankan untuk memilih OpenSSH ya. Jadi fungsinya buat apa? OpenSSH ini fungsinya supaya server yang kita install ini bisa koneksi dengan host atau dengan remote server lain. Misalnya remote server kantor di cloud atau di VMware dengan koneksi VPN ya. Kalau teman-teman punya SSH key bisa banget diimpor, tapi ini kan nggak ada ya. Jadi ini saya kosongkan aja. Ini pilih dan enter. Nah, ini sebenarnya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Misalkan teman-teman butuh AWS, silakan pilih AWS. Tapi kalau butuhnya Google Cloud, pilih Google Cloud. Atau butuh monitoring, bisa pilih Prometheus. Nah, kalau ini kebetulan ya di tutorial ini kita belum perlu, jadi kita kosongkan aja. Kita pilih dan. Nah, kita tunggu dulu proses instalasinya. Semakin cepat koneksi internet teman-teman, atau semakin kuat spek komputer teman-teman, biasanya mempengaruhi kecepatan instalasi. Tapi kalau spek komputer teman-teman biasa aja, biasanya lebih lambat.
Ini kita tunggu dulu ya sampai selesai. Nah, ini kalau teman-teman nggak paham, ini maksudnya apa sih? Jadi ini memperlihatkan proses instalasi Linux di dalam VMware. Nah, sekarang kita sudah sampai tahap mengkonfigurasi semua source ke VM ini, VMC Linux Ubuntu, dan kita sudah selesai melakukan partisi mulai dari disk SDA, LVM, sampai partisi. Kalau kalian pengen lihat prosesnya bisa pencet enter di view full log. Jadi biar ketahuan ya sudah sejauh mana proses instalasinya. Nah, ini muncul sukses. Coba kita lihat ya lognya. Nah, ini kan udah muncul ya instalasi komplit. Artinya proses instalasi server Linux Ubuntu sudah selesai. Nah, sekarang kita pilih reboot now, enter. Kita tunggu proses rebooting. Nah, pada awal proses reboot, ini kan muncul ya di log failed. Failed itu maksudnya gagal ya, jadi kita diminta lepasin CD dulu dari VM. Ibaratnya kamu kayak mengeluarkan CD dari laptop gitu. Tapi kan ini udah di dalam VMware ya, jadi jatuhnya ini virtualisasi komputer di dalam komputer. Nah, kita klik kanan, kita pilih removable, pilih CD. Bentar. Oh, ini udah disconnect ya. Coba deh aku pencet enter aja. Jadi tadi kalau di Linux versi lama itu kan biasanya kalau pas reboot CD-nya itu kan masih kepasang ya, CD Ubuntu-nya. Nah, tapi ini kan Linux-nya udah versi terbaru ya, Ubuntu versi 25. Jadi di sistemnya ini kalau dia udah selesai install, nah ini pas proses reboot dia udah otomatis kayak ke eject gitu. Jadi otomatis CD installernya ini udah dikeluarin dari VM-nya. Jadi kita nggak perlu di removable, jadi itu udah otomatis ya. Nah, kita tinggal menunggu aja proses rebootnya sampai selesai. Nah, di log ini kan kita ngelihat ya, ada tulisan the key fingerprint is SHA, bla 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 bla. Misalnya itu root, nama username yang kita buat. Kalau dari kita kan nama username skig-devops ya. Jadi ini maksudnya server Linux di dalam VMware ini sudah berhasil mengenerate key OpenSSH. Jadi fungsinya supaya server kita bisa terhubung ke dunia luar. Dan ini masih lanjut ke proses berikutnya. Kita pencet enter dan muncul ya nama user server kita. Misalnya username teman-teman ini muncul ya. Nah, kalian masukkan nama username tadi sesuai yang teman-teman masukkan. Misalkan punya kita skig-devops, pencet enter. Nah, ini masukkan password yang udah kalian buat, pencet enter. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, berarti proses instalasi server Ubuntu sudah berhasil. Kita coba cek dulu hostname cpl. Nah, jadi ini adalah spesifikasi server yang sudah kita install. Demikian tutorial hari ini.